Selamat siang Pak Tegar dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penerapan BMC, SWOT, dan CIM pada CV Mahakarya Tunggal Kemadu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Stefanus Tindangin. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang CV Mahakarya Tunggal Kemadu. Jadi perusahaan ini sudah didirikan sejak 2017 dan sejak saat itu sudah memiliki 4 cabang, yaitu di Purworejo, di Kebumen, di Sampit, Kalimantan, dan yang baru dibuka tahun ini ada di Halmahera. Perusahaan ini sendiri bergerak di bidang pengelolaan kelapa menjadi virgin coconut oil atau VCO. Nah, VCO ini sendiri merupakan alternatif yang lebih sehat daripada minyak kelapa yang beredar di pasaran. Karena VCO ini mengandung sedikit bahkan 0% lemak. Jadi sangat cocok untuk orang-orang yang ingin beralih ke pola hidup yang lebih sehat. Tidak hanya untuk memasak, VCO ini bisa dimanfaatkan untuk produk kecantikan. Jadi manfaat yang diberikan VCO ini sudah jauh lebih banyak dibandingkan minyak kelapa yang biasanya beredar di pasaran. Nah, perusahaan CV Mahakarya Tunggal Kemadu ini sudah bekerja sama dengan pihak Artagraha Group, jadi tidak hanya mengedarkan produknya di dalam negeri atau di Indonesia saja, tapi sudah bisa mengekspor produknya ke mancanegara seperti Brasil dan Thailand. Nah, untuk di Indonesia sendiri, CV Mahakarya Tunggal Kemadu merupakan salah satu pelopor atau yang pertama kali memproduksi virgin coconut oil, karena dalam Indonesia sendiri masih jarang perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis dengan ini. Untuk selengkapnya bisa dilihat di slide yang sudah kami paparkan tentang BMC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggan atau customer dari CV Mahakarya Tunggal Kemadu. Nah, dikarenakan produk yang ditawarkan CV ini jatuh di kategori produk kesehatan dan bisa multifungsi ke produk kecantikan dan perawatan, pelanggan-pelanggan yang mendominasi produk atau perusahaan ini merupakan wanita-wanita muda yang ingin beralih atau sudah berada pada pola hidup yang sehat. Nah, pelanggan-pelanggan ini sendiri dalam lingkungan sehari-harinya memilih keputusan atau mengambil keputusan untuk menggunakan suatu produk berdasarkan rekomendasi dari entah kolega atau temannya dan berdasarkan referensi yang mereka peroleh dari media sosial atau di internet. Nah, seiring perkembangannya teknologi informasi, pelanggan-pelanggan ini menjadi skeptis karena saking banyaknya informasi dan referensi yang bisa mereka kulik dari internet. Jadi semakin hari pelanggan-pelanggan ini semakin tersaring dalam memilih suatu produk. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan membahas mengenai hasil SWOT dari perusahaan CV Mahakarya Tunggal Kemadu. Pertama-tama kita akan membahas mengenai strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki perusahaan ada 3, yaitu pertama minimnya kompetitor, di mana perusahaan-perusahaan lain belum terlalu kenal dengan pasar ini. Kedua, produk-produk yang dihasilkan merupakan produk lokal. Dan juga ketiga, memiliki sumber daya yang stabil. Sedangkan kelemahan dari perusahaan ini adalah belum terlalu familiar di telinga banyak orang, dan juga kurangnya menggunakan media sosial sebagai media promosi. Sedangkan kesempatan perusahaan atau opportunity perusahaan dalam mengembangkan produk adalah terutama di zaman pandemi ini, produk kesehatan sedang tren-trennya atau booming-boomingnya. Lalu ancaman yang dapat diterima oleh perusahaan adalah produk tidak diterima oleh pasar ataupun masyarakat sekitar. Jadi perusahaan harus mencari cara di mana agar meminimalisir ancaman tersebut. Terima kasih.
Selanjutnya, berdasarkan BMC, CEM, dan analisis SWOT, kelompok kami tidak menemukan misfit atau ketidakcocokan khususnya di bagian value dan customer. Karena menurut kami value yang ditawarkan oleh produk sudah sangat cocok dengan kebutuhan konsumen yang mendominasi perusahaan CV Mahakarya Tunggal Kemadu ini. Namun kelompok kami menemukan ketidakcocokan atau misfit di bagian bagaimana cara perusahaan berhubungan dengan konsumen atau channel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konsumen dari CV Mahakarya Tunggal Kemadu ini didominasi oleh wanita-wanita muda yang mendapatkan referensinya kebanyakan dari teman-teman atau media sosial dan internet. Nah, CV Mahakarya Tunggal Kemadu ini memang sudah menggunakan media sosial, tapi masih agak kurang dalam mempromosikan produknya melalui medsos. Jadi di sini terjadi ketidakcocokan di mana CV Mahakarya Tunggal Kemadu masih kurang dalam menyediakan referensi di media sosial agar dapat dikulik oleh konsumen-konsumennya. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai Unpad Resource. Nah, di mana untuk sumber daya yang belum termanfaatkan menurut kelompok kami itu ada di bagian promosi. Yang dimana itu VCO tuh belum menggunakan metode paid promote dan endorsement melalui media sosial. Nah, dari situ tuh adanya upaya produk tersebut tuh bisa dikenal luaskan oleh masyarakat dan terkesan kredibel. Nah, selanjutnya berdasarkan dari kelemahan perusahaan yang kami dapat dari analisis SWOT, berdasarkan ketidakcocokan antara perusahaan dan pelanggan, dan juga berdasarkan dari Antep Resource, kelompok kami menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah produk yang mereka tawarkan itu belum familiar di pasaran, dan juga mereka belum maksimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai cara mereka untuk mempromosikan produknya agar dikenal oleh masyarakat. Nah, karena itu kelompok kami sudah menyiapkan improvement plan yang bertujuan utama untuk memperbaiki brand awareness dari produk yang ditawarkan CV Mahakarya Tunggal Kemadu ini. Nah, untuk detail timeline dan rencana anggarannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada improvement plan, itu ada timeline dan budget yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk mereka. Yang di bulan pertama mereka menggunakan endorsement dan paid promo. Biasanya mereka akan membayar seseorang seperti selebgram atau seseorang yang berpengaruh di sosial media untuk memperkenalkan produk mereka agar memperoleh konsumen dengan budget yang mereka habiskan sekitar 40 juta. Terus ada pemasaran secara manual, yaitu mereka langsung menjual produk kepada konsumen dan menghabiskan budget sekitar 50 juta. Dan di bulan ketiga mereka menggunakan product bundling, atau di mana mereka akan memproduksi ukuran produk yang berbeda-beda namun masih dalam satu kemasan dan satu harga, dan mereka menghabiskan budget sekitar 10 juta. Dan di 1 tahun pertama mereka mengadakan event yang bertemakan kesehatan karena produk mereka tuh lebih dominan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan, maka event kesehatan merupakan peluang yang dapat mereka gunakan untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat, dan budget yang mereka habiskan sekitar 20 juta. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila kurang memuaskan. Informasi tentang kelompok akan kami letakkan di kolom deskripsi, dan kritikan dan saran bisa dicantumkan di kolom komentar.